ini respondennya cuma 100. Waktu di run, ya, waktu di run ini respondennya 100, dia ini signifikan, signifikan, tidak signifikan, signifikan, tidak signifikan. Ini untuk dilihat TP value-nya. Ini salahnya lihat TP value-nya. Bawahnya hasilnya seperti ini. Hasilnya. Jadi waktu kita run ini terbalik, ini atasnya standardized dengan bawahnya ini signifikansinya, bawahnya standardized-nya terbalik. Ini TP value terbalik ya, terbalik ngasih judul. Nah, bisa. Atau terbalik gambarnya aja. Ini contoh ya. Ini TPL. Ini contoh. Ini data awalnya 100 responden. Dengan 100 responden, nah kita lihat bahwa di sini ini loading faktornya bagus semua, di atas 0,5 semua. Di sini pengaruh dari sini ke sini ke KL, dari MP ke KL sebesar 0,642. Pengaruh dari MP terhadap 0, ke KOM ya, kalau nggak salah ini kompetensi ya, ini 0,394. Tapi pengaruh dari KOM ke sini minus 0, sekian, 0,0063. Pengaruh ini, pengaruh PP terhadap KOM hanya minus 0,074. Pengaruh PP terhadap ini KL 0,349. Nah, di sini kalau diperhatikan semua loading faktornya bagus. 0,90 ini sebaiknya ya, loading faktor ini antara 0 sampai 1. Bagusnya di atas 0,5 menurut Hare ya, menurut Hare. Nah, kelemahannya kalau dia pakai Listre, pakai SAMPLS tidak tahu berapa error di sininya. Deltanya tidak tahu, ini pakai SAMPLS. Kemudian di sini juga nggak tahu errornya. Tapi ketahuan di sini besarnya determinasi R square langsung 82,4%. Sekarang apakah ininya signifikan? Kita lihat sini. Ini yang signifikan hanya 1, 2, 3. Karena apa? Kalau pakai alpha 1 kok 5% dia di atas 1,96 TP value-nya. Kalau pakai alpha 10% di atas 1,64. Oke, kita pakai alpha 5%. Berarti pengaruh MP terhadap KL signifikan. Pengaruh MP terhadap ini signifikan. Pengaruh PP terhadap KOM tidak signifikan, pengaruh PP terhadap KL signifikan. Hanya dari sini ke sini, dari PP ke KOM ini tidak signifikan, dan kompetensi terhadap KLKI ya, kinerja apa lupa saya, ini tidak signifikan. Nah, artinya ada berapa hipotesis yang tidak terbukti, ada 2 hipotesis tidak terbukti. Nah, pengennya dia ini apalagi negatif misalkan, pengennya si peneliti jangan sampai ini negatif pengaruhnya. Masa orang kompetensi berpengaruh negatif terhadap kinerja. Dia boleh walaupun tidak signifikan. Dia pengen hasil ini lebih bagus. Nah, kalau melihat dari ini tidak memungkinkan untuk membuang loading faktornya. Tidak memungkinkan untuk membuang indikator karena semua indikator signifikan dan semua indikator di atas 0,5. Terus apa yang harus dilakukan? Coba kita buang data outlier. Artinya dari 100 itu kita ubah, ini oke lah ini. Nih, menjadi 83 responden. Tapi membuangnya itu tidak sembarangan. Lakukan uji Mahalanobis. Lakukan uji Mahalanobis itu menggunakan SPSS, datanya data ini Mahalanobis. Data ini data utamanya. Data utamanya misalkan di model utamanya ini. Nah, datanya ini.
Ini datanya semua ini ada 100 tuh, 100. Artinya 100 responden. Kemudian data ini kita run pakai regresi. Ini ada R. R itu responden. Ini ada nilai Mahalanobisnya. Ini tapi yang ini hasil run-nya ini, hasil run-nya. Ini namanya chi-square table. Ini pakai 5%, ini pakai 10%. Terus 19 itu dari mana? 19 jumlah variabel bebas yang ini. Ada 19 nggak? Iya, 19. Dan kita anggap nomor responden itu sebagai Y-nya. Semua data ini, semua data yang akan yang menjadi indikator di model utama, kita run, kita regresikan dengan nomor respondennya. Ini nomor respondennya. Ini real. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya, awal mulanya kosong ini. Mahalin kosong. Ini nggak ada. Ini nggak ada kosong. Anggap aja saya kosong. Ini nggak ada. Terus bagaimana caranya? Caranya, data yang ini kita masukkan ke SPSS, ya. Data SPSS-nya mana? Biar saya nggak, sebentar ya. SPSS. Nah, ini data SPSS. Coba saya lihat. Nih. Datanya seperti ini tadi. AC, IT nih. Nah. Kemudian jumlah datanya ini 100 kan? Nah, ini datanya. Nah, ini RSP ini nomor responden, yang ini kita buang. Kita buang, di delete atau clear. Nah, sekarang bagaimana melakukan uji Mahalanobis? Uji Mahalanobis, pilih menu analyze. Pilih menu regresi. Pilih menu linear. Nah, di sini Y-nya mana? Y-nya nomor responden ini. Terus independennya mana? Seluruh indikator atau variabel indikator yang akan diolah di SEM. Independennya ini. Tuh. Kemudian bagaimana menunjukkan Mahalanobis? Di sini ada menu shift. Nah, di sini ada distances-nya, jaraknya, menggunakan Mahalanobis. Mahalanobis. Oke? Kita oke kan? Oke. Ini hasil regresinya. Nah, di sini pun ada Mahalanobisnya. Di hasilnya, koefisien residual di sini. Ada nilai ininya, tapi tidak terlalu penting ini. Walaupun bisa tidak perlu terlalu dipikirkan ininya, minnya, uji Mahalanobisnya ya. Nah, yang perlu diperhatikan ANOVA, PAIR ini ya ini semuanya ini nggak terlalu perlu. Nah, yang perlu diperhatikan, lihat file datanya tadi. Datanya lihat. Ini datanya lihat sudah muncul mahal. Nih. Nah, mahal ini, nilai Mahalanobis ini kita copy ke data aslinya Excel tadi, yaitu ini. Nih, data ini. Saya copy lagi di sini misalkan, saya sama enggak? Saya copy. Nah, dari sana kita copy ke sini, copy. Yes. Nah, sama kan? Nah, sama. Nah, udah ketemu, sorry. Ctrl Z. Ctrl V sini. Nah, dari sana. Nah, sekarang udah dapat Mahalanobis ini, kita ambil chi-square. Cabel chi-square-nya INF chi-square ini. Nilainya, cara fungsinya, fungsi ini.
kemudian 0,05 ini alfanya, 19 adalah jumlah variabel yang diregresikan, variabel bebasnya. Dapatlah nilainya berapa? 30. Ini kalau pakai 5%. Kalau pakai 10%, 0,1 nilainya 27. Sekarang kita cek apakah nilai Mahalanobis ini lebih besar dari chi-square table. Kalau iya, maka artinya nilai tersebut outlier. Artinya satu baris ini outlier. Nah, kalau ini kita lihat if ya, fungsi if aja. If mahal ini U2 lebih besar dari 1, lebih besar dari ini, lebih besar dari ini ya. Nilai ini, maka dia nilainya 1, selainnya 0. Ini bisa saya copy, saya pindahkan ke sini, tetapi saya pakai Y, bukan saya pakai yang ini pakai Y, berarti ini bisa pakai X ini. Ini pakai X, ini yang X. Ini yang pakai Y. Ini pakai Y. Ini buat aja filternya atau statusnya. Filter atau filter 1. Nah, kalau ini kita lihat, ini kita copy ke bawah. Nah, Ctrl V. Nilainya berapa? Ini 17. Kalau pakai ini, kita copy lagi ke bawah. Nol. Oh, sorry. Yang ini berarti X. Oke, salah. If P bukan P adalah U. Ini copy ke bawahnya. Kalau yang pakai 10%, dia 19 yang outlier. Kalau pakai 5%, 17. Bisa juga kita kalau pakai hanya 1%, copy sebelahnya, tapi dia 1% atau 0,01. Tuh, 36 dia. Nah, kalau pakai ini, filter berikutnya, misalkan, ini kita filter 2, nah, filter 2, kita pakai fungsi ini sama, copy aja ini. If, nah, ya, langsung sorot ini lebih besar dari nilai ini. Nah, Fn F4 ya. Maka 1, selainnya 0. Copy ke bawah. Tuh. Saya totalkan paling bawah berapa? Kalau pakai 1%, berapa? 9. Kalau pakai 1%, 9. Nah, di sini kita sudah melakukan uji Mahalanobis untuk memfilter atau membuang data outlier. Caranya bagaimana? Ya di blok aja nih, sudah di blok, data di blok. Di blok sini. Filter. Nah, sorry, tadi di blok lepas filter. Filter. Tuh.
Nah, terfilter kan? Nah, kalau kita filter ini hanya muncul yang satu saja. Oke. Artinya data yang dibuang untuk 10%, 51%, oh, data nomor, ini ada nomornya. Data nomor berapa? Nomor 94, nomor 88, nomor 78, nomor 74, 72, 68, 50, 14, dan 7. Itu yang kita keluarkan. Nah, setelah dikeluarkan, cara mengeluarkannya ya bisa dihapus di sini, bisa ditampilkan yang 0 saja. Nih, ini yang di-copy ke data ini yang di-copy ke yang mau di-run ke model utama lagi. Ini yang mau kita copy. Artinya sudah kita buang sebanyak, kalau yang pertama ya yang menggunakan 1% sebanyak berapa tadi? Ini yang kita keluarkan sebanyak 9. Nah, bisa saja kita pakai, pertama kita pakai 1% dulu, gimana hasilnya. Nah, otomatis waktu kita run modelnya di Smart PLS, artinya jumlah N-nya berubah. Yang data yang sudah kita katakanlah tadi, yang ini yang saya pakai 1%. Saya pakai 1%, otomatis data ini saya copy ke misalkan file baru, copy misalkan, saya buat di new, Ctrl P misalkan. Nah, ini yang akan saya run di model yang 10%. Saya simpan, yang 1% saya simpan, data 10%, 1%. Data 1% mahal. Data 1% atau data 1% bisa, boleh nggak dia mahal? Soalnya biasanya tanda itu nggak boleh. Boleh. Artinya yang ini kita menggunakan membuang data outlier dengan uji Mahalanobis menggunakan alpha atau errornya hanya 1%. Nah, data ini setelah siap seperti ini, ada data seperti ini, yang mungkin kita perhatikan mau pakai digital desimalnya berapa desimal, dan inilah yang kalau pakai getaran pakai Smart PLS kita ubah ke data CSP-nya, delimited. Nah, yang data kasih aja data satu CSP. CSP-nya salah pilih, harus CSP yang deleted. Jangan CSP UTF, CSP yang betul-betul CSP. Mana CSP ini? Delimited. Yes. Artinya kemudian kebetulan di sini udah berapa kali saya simpan. Saya sudah punya data CSP yang 1%, R yang 5%, yang 10%. Nah, apakah model ini sama? Model semua data belum tentu. Waktu kita run di di Smart PLS-nya, berarti kita pakai yang itu tadi, yang terakhir, yang 1%. Nah, hasil ini akan mempengaruhi hasil di sini nanti. Nih, akan yang 100 responden begini hasilnya. Ada yang diterima hipotesisnya 3, tetapi ini nggak masuk akal, ditolak, tapi ini negatif dia, ini negatif. Kemudian di sini pakai 5% seperti ini. Kita lihat ini signifikan, yang ini signifikan tapi negatif. Ini misalkan. Ini signifikan tapi kurang bagus misalkan. Nanti akan kelihatan. Begitu yang 10% bagaimana? Yang 10% PP ke sini misalkan. Tidak signifikan dia.
negatif. Ini signifikan. Ini signifikan, signifikan. Yang sini misalkan tidak signifikan. Nah, jadi kalau dia tidak signifikan walaupun negatif nggak masalah. Yang ngeri itu, yang bahaya itu dia signifikan tetapi tidak sesuai dengan teori atau susah dipertanggungjawabkan kayak gini. Mana ya? Dia signifikan misalkan tapi negatif, itu yang bahaya. Jadi intinya uji Mahalanobis ini memperbaiki model. Tapi saya sarankan yang diperbaiki dikeluarkan itu pada model utama saja. Pada model utama. Kenapa? Di SEM itu model ini tadi, model yang saya contohkan ini bisa saja ini hasil dari run submodel yang berikutnya. Katakanlah ini AC ini. AC, AP, EP, SH ini MP ini hasil dari run model yang lain. Mana SD, SP. Contoh. Nah, ini misalkan PP. Ini kan di-run dulu di Listrel, di-run dulu seperti ini. Ini namanya first order. Di-run dulu, nih, di-run dulu hasilnya ini pakai. Nah, untuk informasi, kalau ngeran pakai model utamanya, katakanlah pakai model yang SEM utamanya, kita pakai SEM PLS. Di SEM PLS, karena kecukupan datanya, teorinya, dia memang harus pakai SEM PLS, tidak bisa pakai Listrel. Otomatis, doesn't ya, maghrib ya. Otomatis kita harus run dulu submodelnya. Run submodelnya itu untuk menghasilkan apa? Latent Parsival Score, TJ, IN, P, MA, dan sebagainya. Kalau di Smart PLS nggak bisa. Dan seluruh ini, dan ini TJ ini terdiri dari sekian pertanyaan atau instrumen di kuesioner. IN ini terdiri dari sekian pertanyaan di kuesioner. Untuk membuat rata-rata tidak boleh. Itu harus menggunakan namanya istilahnya latent variable score. Latent variable score itu di SEM PLS, Smart PLS enggak ada fasilitasnya. Jadi saya gunakan Listrel. Dari hasil Listrel itu diekspor ke dalam bentuk ke Excel. Udah baru sampai sudah azan. Itu kira-kira ini ya, kira-kira apa namanya itu langkah-langkah kalau kita menggunakan SEM PLS. Saya stop dulu ya. Ya, SEM PLS. Jadi di SEM LPLS itu kekurangannya. Pertama, kalau dia pengaruhnya bolak-balik tidak bisa. Yang kedua, kalau ada submodel, model utama itu terdiri dari submodel. Model utama itu tidak bisa ada misalkan tadi ada beberapa indikator, di indikator itu ada beberapa instrumen kuesioner di bawahnya. Di SEM PLS itu nggak punya fasilitas itu. Saya sarankan Bapak Ibu nanti untuk dapatkan LPS itu run dulu dengan Listrel. Setelah hasilnya di run pakai Listrel, ekspor hasilnya, nanti di model utama itu baru kita pakai SEM PLS. Mungkin itu ya contoh dulu. Nanti silakan nanti ditanyakan pada saat setelah sholat, silakan tanyakan ya. Itu saya mengulang uji Mahalanobis ya. Nanti minggu depan kalau memang tidak ada yang presentasi di awal, saya akan ajarkan yang lainnya. Tapi ini bagaimana cara mengeluarkan data outlier dengan untuk data ukuran banyak, tetapi bisa sekaligus gitu. Mungkin itu ya. Karena sudah azan maghrib, kita tunda dulu jam 5.50 ini. Mungkin ya sekitar 6.20 paling cepat ya. Kita mulai lagi ya. Nah, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mixed method bisa kuantitatif, bisa kualitatif, dua-duanya kan. Nah, kemudian kualitatif itu ada, kuantitatif itu ada kualitatif yang dikuantitatifkan kan. Itu banyak ya. Itu. Ada pendekatan kualitatif murni, ada yang ujungnya generate teori ya, grounding teori ya. Kemudian ada juga yang kualitatif menghasilkan misalkan ya kalau di Pakuan cuma kenanya DLP kualitatif, padahal DLP itu sebenarnya metode kualitatif yang dikuantitatifkan gitu ya. Oke, tapi nanti saya ajarin lah yang apa namanya itu besok, insya Allah besok saya ajarin AHP dan ANP lah. Siap. Baru nanti saya ajarin juga kalau mau yang lainnya bisa. Oke, silakan Pak, ini cerita dulu. Saya lihat udah ngolahnya pakai Stata, bagus tuh. Stata, kalau kita untuk Stata tuh paling enak kalau kita sudah ngolah-ngolah yang tidak ada di apa nama itu di Epius gitu ya. Seperti atau susah kalau pakai Epius, harus pakai step-step lagi. Kemarin aja saya mau ngolah data pakai ngolah data tentang PDRB per kecamatan. Begitu saya mau pakai programming, saya program menghitung apa, mencari arima optimal, itu saya pemrograman, ya dia nggak mau karena datanya terlalu itu apa namanya itu n-nya terlalu kecil ya. Jadi sebenarnya di baik Stata maupun di Epius itu bisa diprogramming gitu. Kalau saya sekarang udah pakai Stata Epius itu saya programming sehingga sintaks yang harusnya ngerannya misalkan mencari arima optimal dari sekian, dari satu variabel aja bisa memakan waktu lama, itu bisa kita run sekaligus. Oke, Pak Pak Sutrisno mau cerita monggo. Oh iya. Presentasi tadi sudah saya lihat itunya. Oke. Saya share screen dulu ya, Pak. Ya, monggo silakan. Sudah tampil, Pak? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Pak Dr. Hamzah dan rekan-rekan yang saya cintai. Berdasarkan tugas ADS ya, Analisis Data Science, saya coba mengolah data sekunder sebenarnya dari BPS, kemudian saya olah menggunakan Stata. Kira judulnya saya buat determinan faktor produktivitas tenaga kerja, estimasi model CEM, ya, FEM dan REM menggunakan Stata. Nah ini karena kemarin sudah diracuni oleh Pak Dr. Hamzah ya tentang Stata gitu. Jadi saya agak penasaran, saya coba pakai Stata ngolahnya. Kemudian udah beli berarti ya. Ada beli berarti ya. Pakai yang trial, Pak. Pakai yang trial. Apa-apa. Sementara ya. Di pertama pendahuluan dalam penelitian ini akan membahas tentang determinan faktor produktivitas tenaga kerja di Indonesia pada perusahaan industri pengolahan. Secara konsep dan definisi, industri pengolahan itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi atau setengah jadi. Nah, ini menurut definisi dari BPS sendiri. Kemudian jasa industri itu adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain, sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahannya dengan mendapat imbalan sejumlah uang atau barang sebagai balas jasa.
Kemudian perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut. Nah, perusahaan industri pengolahan ini dibagi 4 golongan. Yang pertama industri besar, dikategorikan banyaknya tenaga kerja, yaitu 100 orang atau lebih. Kemudian industri sedang, itu banyaknya tenaga kerjanya 20-99 orang. Data yang saya ambil adalah industri besar dan sedang yang akan saya analisis. Untuk golongan pokok perusahaan pengolahan yang akan diteliti, ini ada 5 perusahaan. Sebenarnya saya dapat datanya banyak ya, sampai 70 perusahaan ya, tapi karena waktu yang terbatas, saya baru dapat mengolah 5 perusahaan nih Pak. Periode waktu 2014 sampai 2018. Nah, yang sudah saya olah itu data dari perusahaan makanan, minuman, pengolahan tembakau, tekstil, pakaian jadi, kulit, barang dari kulit, dan alas kaki. Nah, ini penjelasan dari produktivitas tenaga kerja atau disingkat PTK adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Metode penghitungannya untuk mendapatkan produktivitas tenaga kerja itu output dibagi jumlah tenaga kerja yang dibayar. BPS mendapatkan sumber datanya dari survei tahunan perusahaan industri pengolahan besar dan sedang ya. Kemudian untuk jumlah tenaga kerja itu sendiri didefinisikan sebagai banyaknya pekerja atau karyawan rata-rata per hari kerja, ya, pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar. Kemudian ada juga variabel BI atau biaya input ya. Ini adalah persentase dari masing-masing komponen biaya input. Nah, ini cuplikan datanya yang sudah saya olah dari data mentahnya data mentahnya BPS. Ada 5 perusahaan, periode waktunya 2014 sampai 2018. Variabel yang akan saya uji itu variabel Y-nya adalah produktivitas tenaga kerja, apakah dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja industri besar dan kecil sedang, dan juga apakah dipengaruhi oleh biaya input industri besar dan sedang. Kemudian yang pertama ada perusahaan berdasarkan kategori KBLI, ini dikategorikan sebagai sektor makanan, saya codingkan dengan angka 1 ya. Kemudian sektor perusahaan selanjutnya seperti perusahaan minuman, kodenya saya masukkan 2 dan seterusnya sampai perusahaan kelima kodenya saya masukkan 5. Untuk metodologi, penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan industri pengolahan rentang periode mulai tahun 2014 hingga tahun 2018 dengan ruang lingkup data 5 perusahaan industri pengolahan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data panel. Data panel merupakan gabungan data time series dan data cross section. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang dan biaya input industri besar dan sedang terhadap produktivitas tenaga kerja Indonesia. Jadi ada 3 variabel. Sehingga kemudian dari regresi panel data itu bisa ditulis dengan persamaan bagi berikut ya. PTK, IT, I itu sebagai cross sectionnya dan T sebagai waktunya terhadap
produktivitas tenaga kerja, kemudian konstanta, dan beta 1 dan beta 2 itu adalah koefisien regresi variabel. Sedangkan JTKIT itu jumlah tenaga kerja berdasarkan cross section dan waktu. BI itu adalah biaya input berdasarkan data cross section dan waktu. Dan dalam pembahasan, masuk ke pembahasan ini, kurang lebih stata common yang saya gunakan pertama kali dilakukan adalah setting data panel ya, menggunakan common TS set perusahaan kemudian tahun. Karena memang setelah saya baca harus di setting dulu si data tersebut menjadi dikonfirmasikan menjadi dideklarasikan menjadi data panel ya, perintahnya oleh si stata itu. Kemudian setelah dideklarasikan data panel tersebut ya di dalam stata menggunakan perintah atau common TS set perusahaan tahun itu, kemudian kita setelah itu baru bikin analisis untuk estimasi model CEM ya, Common Effect Model, dengan perintah regresi PTK JTK BI ya, PTK spasi JTK spasi BI. Artinya regresi terhadap variabel Y dan dua variabel independen, yaitu JTK dan BI-nya. Kemudian estimate store CEM ya. Nah, nanti saya tampilkan hasilnya. Kemudian setelah mendapatkan common effect model estimation itu, selanjutnya kita menguji fixed effect model. Kita melakukan estimasi terhadap fixed effect model dengan menginputkan di stata itu dengan common XT-reg ya. Kemudian masukkan variabel Y-nya, kemudian variabel X-nya, kemudian koma FE, atau menandakan ini adalah fixed effect gitu, common-nya. Kemudian estimate store FEM ini untuk menyimpan hasil dari analisis data yang sudah muncul ya, harus harus dikomenkan estimate store FEM ya, agar tersimpan hasil analisisnya. Setelah FEM, kemudian kita estimasikan model selanjutnya yaitu RAM, Random Effect Model. Common-nya XT-reg, kemudian masukkan variabel Y-nya yaitu PTK, produktivitas tenaga kerja, kemudian masukkan variabel bebasnya yaitu jumlah tenaga kerja dan biaya input, koma, kemudian RE theta, dan estimate store RAM. Nah, setelah kita melakukan estimasi model dari mulai CEM, FEM, sampai RAM, kemudian baru kita masuk uji COW gitu. Nah, uji COW ini untuk membandingkan mana yang paling layak kita gunakan dari estimasi model di atas tadi, apakah CEM atau FEM. Jadi untuk membandingkan CEM versus FEM gitu ya. Common-nya regress ya, masukkan variabel Y-nya yaitu PTK ini, kemudian variabel bebas spasi I dot perusahaan ya. Jadi perusahaan ini adalah data cross section-nya. Kalau I-nya itu ketentuan ya dari standar penginputan common stata. Kemudian tespam spasi I dot perusahaan. Nah, nanti akan muncul uji COW-nya. Kemudian setelah itu uji Hausman ya, untuk melihat kelayakan estimasi model FEM versus RAM. Jadi nanti apakah yang dipilih FEM atau RAM. Kemudian dilakukan Hausman spasi FEM spasi RAM. Nah, selanjutnya ketika nanti sudah didapatkan hasil uji COW dan uji Hausman itu kan kelihatan mana dari 4 kategori tadi, misalnya
yang terpilih adalah estimasi model SEM, dan yang Hausman-nya yang terpilih adalah estimasi model REM. Maka ini kita ujikan lagi menggunakan uji selanjutnya, yaitu uji Brush and Pagan-Lagrangian multiplier ini, untuk menguji dua model yang sudah dua-duanya diuji di atas pakai Chow sama Hausman dan sudah terpilih gitu ya. Terus dibandingkan di sini diuji Brush and Pagan-Lagrangian. Ini bacanya gimana? Lagrange. Nah, ini tampilan di Stata. Ini pakai Stata 14, Pak Hamzah. Oke. Kalau kemarin kan Bapak pakai Stata 16 ya. 17. 17 malah. 17 ya. Ya, ini agak ketinggalan. Enggak apa-apa, Pak. Sama aja Ya. kalau untuk itu enggak masalah. Siap. Nah, lanjut. Siap. Ini tampilan waktu pertama kali data di-input ya dari Excel ke Stata, seperti yang kemarin dicontohkan oleh Pak Hamzah. Kemudian ya uji Chow yang dilihat itu p-value dan alfanya ya 0,05. Uji Hausman juga yang dilihat adalah p-value dan alfa. Kalau mohon koreksi Pak nanti apabila ada kesalahan. Kalau uji Chow itu ya uji Chow kita lihat misalnya p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka yang terpilih adalah estimasi model frame. Kalau kemudian p-value-nya lebih besar dari alfa, maka yang terpilih adalah model estimasi CHEM ya. Kemudian untuk Hausman itu ketika p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka yang terpilih itu model estimasi REM. Dan kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, itu yang terpilih adalah model estimasi FEM. Mungkin saya tampilkan data ininya, data dari statanya. Saya masukkan ke PowerPoint. Monggo, silakan. Nah, ini Pak. Ternyata agak sulit Pak masukin ke PowerPoint-nya, jadi saya bikin di Word aja dulu ini hasil dari statanya. Ya, nggak apa-apa. Di Word nggak masalah. Karena dia bentuk teks ya. Iya, betul. Ini. Nah, ini untuk tes dari setting data panelnya, pertama kali tadi yang kita input, maka Stata akan memberikan hasil bahwa definisi dari panel variabelnya itu strongly balanced gitu. Kemudian time variabelnya teridentifikasi dari tahun 2014 sampai 2018. Deltanya 1 unit. Kemudian kita langsung input command untuk common effect model, sehingga kita mendapatkan hasil common effect model estimasinya seperti ini, dengan number of observation-nya 25, kemudian ya 5 kali 5 ya, satu perusahaan kan periodenya ada 5 tahun, jadi kali 5 perusahaan, maka number of observation-nya 25. Kemudian selanjutnya estimasi model fixed effect model. Kemudian dilanjutkan dengan random effect model. Terus setelah estimasi model ini didapatkan, kita bandingkan mana model yang terbaik dengan menggunakan uji Chow, CHEM versus FEM. Nah, ini adalah hasil uji Chow di Stata dari data variabel itu ya. Kemudian kita lihat di probability-nya dia 0,003 gitu, 0,003 lebih kecil dari alfa, signifikan, berarti yang dipilih adalah estimasi model FEM. Kemudian ke uji Hausman,
yaitu menguji kelayakan model FEM versus REM. Telah didapatkan hasil dari Houseman analysis ini, kita lihat di probability C Tidak kuadrat signifikan. 0,1, Berarti PEM ya. berarti FEM yang terpilih. Berarti pakai PEM yang terbaik. Ya, Mm-mm. FEM yang Oke, terbaik. good. Yang Kemudian PEM berarti yang dibahas nanti ya, yang diinterpretasikan hasil PEM itu. hasil FEM, betul. Saya Kalau yang terbaik ya. kembali ke kesimpulan PowerPoint. Oke, good. Saya Silakan di sini lanjut. saya tulis, Pak. Jadi ini berdasarkan estimasi model SEM, FEM, dan REM, regresi panel data menggunakan stata, maka model yang terbaik adalah fixed effect model atau FEM. Hasil uji regresi dengan metode fixed effect model dapat dilihat pada hasil tadi bahwa jumlah tenaga kerja memiliki nilai konstansa sebesar 0,0269 dengan nilai probabilitas yaitu 0,888 lebih besar dari 0,05. Artinya jumlah tenaga kerja industri besar dan sedang itu tidak berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja. Sedangkan biaya input memiliki nilai konstanta sebesar 0,409 dengan nilai probabilitasnya yaitu 0,02 dan lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,05, artinya biaya input berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Nah, jadi dari dua variabel itu hanya satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja Indonesia berdasarkan uji model estimasi SEM, FEM, REM ya, regresi panel data menggunakan stata. Seperti itu Pak, mohon izin, mohon koreksi kalau ada yang keliru. Terima kasih. Selamat bagus ya, sudah berani mencoba, sudah bagus, cuman cara interpretasi kesimpulannya agak kurang pas. Kemudian kalau pakai EPIUS itu artinya tadi STEM itu sama dengan PLS ya, Pulley Square ya, sama dengan itu. Nah, kemudian sudah tepat yang dilakukan, apakah dia pakai Pulley Square atau pakai PEM atau pakai random effect atau sebaliknya, pakai Chow test, Houseman test, LM test. LM test ya, ada 3 tes itu yang itu pernah saya terangkan waktu saya ngajar regresi panel data menggunakan EPIUS ya intinya. Kemudian di sini coba lihat hasil di itunya Pak, hasil peak effect-nya. Hasil peak effect-nya pakai yang hasil run-nya. Ini Pak ya? Ya, oke. Hasil peak effect, terus peak effect mana? Ini ya. Peak effect REM yang atas ya, peak effect betul. Nah, ya betul itu. Ini PEM ya. Peak effect. Ini CEM yang peak effect. Random effect, peak effect. Ini peak effect ya. Ini peak effect. Ya. Peak effect dilihat yang terbaik itu. Nah, di sini bahwa mungkin agak keliru mengatakannya tadi. Artinya di sini konstantanya signifikan, ya kan? Konstanta signifikan sebesar 201.248 ya. 248 rupiah. Artinya 48 pokoknya. Artinya konstantanya jangan tidak dibaca. Kalau konstan itu sama dengan kalau dalam itu sama dengan peak variabel ya, sama dengan itu artinya. Seperti halnya artinya Y-nya tadi apa tuh? Y-nya itu apa? Lupa saya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas. Artinya apabila JKT bernilai 0, PI bernilai 0, maka produktivitas tenaga kerja sebesar konstanta itu 201.200.
48 ya. Itu karena apa? Karena TPL-nya signifikan. Lihat dari probability, pakai alpha 10% atau 5%, anggap aja masuk signifikan itu. Konstantanya tetap signifikan ya. Walaupun toleransi kita bahasa 10%, 0,05 itu sudah cukup lah itu ya untuk mengatakan bahwa dia signifikan. Kedua, BI itu berpengaruh signifikan terhadap terhadap produktivitas ya. BI itu bukan konstanta 0,49409 itu koefisien regresi atau slope-nya ya, slope-nya. Artinya dan signifikan dilihat dari p-value maupun t-value. Apabila terjadi penambahan satu satuan pada BI, maka akan menyebabkan pengaruhnya sebesar 0,409 terhadap produktivitas. Sedangkan JKT tidak berpengaruh signifikan, ya, tidak berpengaruh. Artinya kalau dia pakai hipotesis, JKT tidak terbukti, BI terbukti, ya. Artinya, nah di sini berarti kelihatan bahwa apalagi R-square-nya tadi saya lihat tinggi ya, berapa R-square-nya nggak tahu di mana tadi. Rho-nya itu Rho ya, 0,8 ya. 0,8. 0,85%. Artinya sekitar 86% lah dibulatkan. 86% variabel yang bebas itu bisa menerangkan model tersebut. Variabel yang 85%. Ada sekitar 86 sekitar. Artinya ada sekitar 14% yang tidak teridentifikasi ya, kayak errornya, estimate-nya itu. Kemudian dari F-test secara keseluruhan fungsi, artinya dia memiliki uji simultannya cukup layak. Dia secara simultan model itu layak karena ada yang berpengaruh signifikan. Itu dari sekian variabel yang ada yang berpengaruh signifikan. Kenapa? Karena F hitungnya pasti lebih besar F tabel. Tinggal lihat aja pada fungsi F418, lihat pada alpha 5% atau 10% berapa F tabelnya. Jika F tabel lebih besar dari F hitung, maka dia signifikan. Tapi daripada lihat F tabel, lihatlah probability F-nya. Apakah dia kurang dari alpha? Kalau pakai alpha 5%, dia masuk itu 0,03. Artinya 0,3%. Apalagi pakai alpha 10%. Nah, itu Pak. Jadi tadi uji Chow test, uji LM test, uji Hostman test itu untuk mencari model yang terbaik. Sebenarnya menggunakan stata itu lebih walaupun kita harus menulis sintaksnya, tetapi dia lebih mudah ya, lebih enak dipahami. Kemudian di stata juga kalau misalkan mau pakai model kalau kadang-kadang pakai menu, bisa pakai menu di statistik, menu cari kalau kita males nulisnya, cari longitudinal atau panel data. Kemudian cari regresinya mana, regresi linear model misalkan. Nanti regresi linear langsung. Nah, di sini di stata langsung kelihatan EP, RE, PAE, dan BE. Nah, kalau saya coba saya share ya. Nih, saya ajarin di mana tempatnya. Nah, kalau kebetulan saya nggak unjuk datanya ya, nggak saya buka data hide plotting. Saya pakai yang versi 17. Ini bisa diupdate. Ini belum saya update all, bisa diupdate all. Oh, stata busy Canon nggak bisa dia update-nya. Oke. Nah, di sini astagfirullahaladzim. Oh dia. Nah, di sini fungsi menu statistik ya. Nah, di sini ada langsung aja kalau itu. Di sini ada longitudinal atau panel data. Pilih linear model di sini. Linear model langsung nggak ada ketahuan. Nah, ada model nih atau model IS random effect, between effect, peak effect ya. Bisa. Jadi kalau tadi hanya CM random dan itu ya, dan peak effect. Tapi ke versi yang berikutnya sudah tambah lagi nih. Ada GLS random effect, ML random effect, between effect, population average, ada peak effect. Kemudian di sini ya kita tinggal masukin. Kebetulan datanya belum ada. Variabelnya apa? Ya. Variabel dependennya ada. Bentar. Saya sudah punya data belum? Kalau punya data saya buka dulu.
import Excel, coba. Oh ya. Sebentar aja lagi ngajar. Kok input datanya nggak muncul? Atau lupa mindahin itunya, apa nama itu, direktorinya. Change directory. Kok saya import datanya nggak mau import data? Oke, nanti saya ini karena di sini ada error, saya belum update ini, dia nggak mau import data. Nggak bisa. Import bisa. Bisa. Import data boost all. 8 Juni rasio. Oke. Mudah-mudahan ini datanya oke. Yes. Import plus variable. Yang sayang masih datanya masih data belum saya. Sorry, datanya belum saya ubah ke dalam bentuk biasa. Harusnya data boost all kali yang sudah saya angkat. Ini yang belum saya terjemahkan kemarin. Belum saya terjemahkan datanya. Jadi di Stata itu kadang-kadang kalau kita enggak apa namanya itu, datanya belum diterjemahkan, misalkan ininya apa, saya belum terjemahkan, lupa saya. Yang minggu kemarin saya lupa nyimpannya di mana, yang ini sebenarnya sudah saya terjemahkan, tapi saya lupa naruhnya di mana. Ini sudah ada ID bank, tapi nantilah, ini masih error. Nah, itu artinya dari statistik sini, time series di sini, longitudinal di sini langsung bisa linear model, langsung bisa di-run seperti ini. Ini untuk tesnya apa random apa di sini ada semua ya. Nah, dan tapi kalau untuk belajar memang apa yang diceritakan oleh Pak Pak ini tadi itu lebih enak kalau ini ya. Kalau menggunakan sistem tadi untuk apa namanya itu, kita langsung menggunakan sintak-sintak itu lebih enak ya. Dan bahkan kita sebenarnya bisa di copy paste dari Excel, bisa di copy paste ke apa namanya, ke editornya. Cuman ya kalau kadang-kadang sensitif kalau kita lupa bahwa data yang kemarin sudah kayak kemarin, data yang sudah saya bisa saya baca semua mana gitu, yang tidak ada kan. Kadang-kadang dia di baris pertama dia nggak mau ada langsung data aja, lalu nanti kita definisikan menggunakan variabel tadi. Jadi intinya good, Pak ini nanti kalau ini bisa pakai yang versi yang terbaru boleh. Saya juga versi yang terbaru nggak tahu, tadi saya harus ngupdate ke sistemnya, tapi nggak tahu kenapa minta diupdate ya. Yang jelas lebih lengkap menggunakan ininya. Kalau pakai Epius, pakai Epius contoh. Epius 10, pakai Epius 10. Ya sama di quick menu di sini. Kemudian kita harus estimate dan sebagainya ya. Tetapi di sini di apa namanya itu dicoba. Saya buka data dulu.
New panel dia balance enaknya di sini kalau itunya dia lebih mudah aja. 2000 berapa? Coba data saya. Nah, datanya. Berapa? 2016 sampai 2020. Dua ribu 2016 misalnya 2020 misalnya. Akan bulannya pakai bulan titik aja bulan berapa kalau mau pakai bulan. Di sini empty. Jadi bagus Pak, pakai Epius lebih komprehensif, lebih lengkap ya. Iya. Ini kalau sudah saya buat kayak ID Bank tahun ini, saya pakai Epius kalau udah begini. Udah mau saya siapkan pakai Stata. Nih. Pakai Stata. Lebih. Mau paste kelebihan kali. Kadang-kadang kalau kita nggak ini yang tadi. This is episode 1 to multiple selection. Wah, Excel-nya dia nggak mau. Padahal logikanya nggak. Oh, astagfirullahaladzim. Ada double selection. Apa dia nggak menyelek? Tuh, baris berikutnya dia nggak mau muncul. Atau pakai yang data saya dulu, Pak. Oke, silakan pakai data Bapak. Monggo. Saya heran juga ini nggak mau diblok, nggak mau diblok. Tuh nggak mau diblok. Oh ini aja lah. Oke. Mau dia. Tadi nggak mau. Saya copy. Nah, mau. Tadi nggak mau diblok. Ctrl V. Mau lah. Tadi ke blok itunya. Oke. Nah di sini Bapak Ibu coba lihat. Kalau kita pakai ini bisa pakai langsung seperti ini. Nah, di panelnya kalau pakai Pius ya, ini bisa langsung pakai epic effect, random effect. Nah, nanti testnya kita coba. Apakah ROA ini kan dipengaruhi BOPO, FDR, kan GCG dan ISR, tahu ya, inflasi, SU. Belum tampil. Nah, bisa tulis langsung ROA saya dipengaruhi oleh FDR. Oh, udah ini sudah saya share screen belum? Belum. Hah? Belum ya?
Oh, sorry. Dari tadi cerita FDR, kalau kita pakai ini ya, pakai BOPO, pakai CAR, pakai, saya tadi nggak share screen dari tadi ya, lupa saya NPF, GCG, kemudian ya inflasi, kemudian kalau ada apa, KUS dan sebagainya. Nah, di sini kan berarti kalau tadi pakai SEM itu least square ini. Ada dia dianggap least square seperti ini. Artinya dia non, efeknya non, ya. Inflasi not defined. Mana inflasi? Enggak ada. Inflasi, oh astagfirullah. Inflasi, dia nggak mau salah tulis. Oke. Apa? Coefficient insufficient, kurang, kebanyakan itunya, kebanyakan variabel ininya, variabel bebasnya dia nggak mau. Nah ini kan bedanya kalau di situ tadi tidak muncul DW-nya Pak ya, Pak ini kalau pakai stata tidak muncul Darwin-Watson-nya. Ya, DW-nya nggak ada Pak, yang tadi. Itu kelemahannya di situ, dia nggak ini. Kemudian untuk melihat apakah peak effect, random effect, kalau ini kan itu ya, full ya. Nah, kemudian kalau kita mau estimate lagi, langsung estimate aja nih. Peak effect misalnya, apakah peak effect atau random effect? Misalnya ini pakai peak effect dulu. Peak effect dengan PLS. Not singular, artinya ada yang kalau apa namanya itu di ini tuh ada yang determinannya sama dengan 0 kalau begitu. Tidak, kalau dalam ini ya. Coba 19. Nah, itu enaknya di sini, bedanya di situ aja. Near singular berarti ada yang enggak lengkap ya. Near singular. Oke. Dia pakai peak effect nggak mau. Near singular dia kan. Oke. Nanti untuk chow test atau misalkan pakai random test atau chow test, di sini ya lebih enaknya di sini aja dia. Enggak mau dia karena apa? Dia bilang karena ada data yang kosong di sini. Dia kelemahannya di sini. Kalau datanya ada yang kosong, sorry. Nah, nih ada missing data pasti. Ada nih di 2020 ada data kosong nih, data kosong ya. Jadi kalau pakai apa namanya itu peak effect, random effect, nah kemudian di sini ngulang lagi bahwa si BOPO FDR BOPO NPF misalkan segitu aja dulu. NPF. Oke, yes. Nah di sini kalau kita mau ngeran lagi yang lain, kita lihat aja pakai ini, tinggal estimate aja di sini. Gitu, ada kelebihan dan kekurangan semua ya, semuanya. Kemudian, oke. Nah mau ngeceknya apakah di random effect, peak effect atau PLS, lihat di sini aja Houseman testnya. Di sini redundant peak effect kan. Tuh. Berarti dia peak effect dengan ini. Yang tadi peak effect dengan PLS, berarti di peak effect dia sekarang ini signifikan, berarti yang dipakai peak effect. Nanti dia harus tunjukin peak effect yang mana yang paling bagus gitu hasilnya. Tuh. Itu kira-kira bedanya di situ aja dengan ini lebih. Kita bisa cek, oh ini 1,2, ini masih Darwin-Watson-nya. Ininya berapa? Ini 48%. Kemudian ininya BOPO apa misalkan ya. Nah, kemudian kalau apa namanya itu, apakah dia nanti mau kita cek lagi apakah dia random effect, ya klik aja nih. Nah, cuman saya lihat di lebih lengkap menggunakan stata ya, menggunakan stata itu lebih lengkap. Ini nggak mau karena ada
yang tadi yang nol, yang masih ada itu. Di Stata tidak mempertanyakan apakah apa namanya itu dia itu pokoknya langsung jebret ya. Cuman Darwin Watson-nya nggak kelihatan. Kenapa? Karena Stata memang tidak dikhususkan untuk betul-betul yang time series dan ini ya, karena dari sintak-sintak pun time series pun dia ada ya, punya kelebihan dan kurang masing-masing ya, yang jelas. Kalau dulu waktu saya pernah ngajarin uji itu ya, uji, saya masih ingat saya di ekonometrik gitu, S3. Kalau masih ingat gambar ini, ekonometrik Hebbius materi. Nah, ini yang diterangkan oleh Pak itu tadi sebelum itu, ini yang diterangkan oleh Pak suatu Pak Sutrisno tadi, Pak Sutrisno ya. Ya, siap, Apa Pak. pick effect atau pakai chow test. Ini untuk menguji apakah kita menggunakan model pendekatan pick effect atau Pully square pakai chow test. Tadi beliau kalau di Stata pakai CEM tadi kan? Ya, CEM betul. ya. Kemudian apakah pick effect atau random effect pakai Hausman test? Apakah random effect atau Pully square atau CEM tadi pakai LM test? Itu. Nah, enaknya dia tidak ini langsung di run versus sekian, tapi dia tidak memperhatikan apakah dia ada Darwin Watson-nya, apakah mempunyai efek autokorelasi, efek masih ada efek guard-nya atau tidak, heterogestisitas itu nggak kelihatan. Ya, jadi Bapak Ibu, tapi kalau saya lebih suka kalau pakai Stata, saya kalau ngeran misalkan saya ngeran regresi simultan itu lebih lengkap dia. Lupa lagi saya saking lamanya. Regresi simultan. Multiple equation. Nah, ini multiple equation, multiple regression. Ini regresi simultan di sini. 3LS tuh di sini. Saya pakai multiple regression ya, bisa berapa dependent variable ya. Nah, bisa ini. Kemudian yang berikutnya lebih enak lagi kalau kita mau uji misalkan tadi ada frontier analysis. Saya lihat tadi ada frontier analysis. Ini untuk efektivitas frontier model. Ya, untuk efektivitas misalkan pembiayaan atau bank bisa banyak ya. Dynamic panel data lebih lengkap. Jadi ini endogen covariant yang Hausman Taylor apa-apa. Jadi sebenarnya ya semuanya memang ya menggunakan Stata itu lebih lengkap ya, lebih ini. Bahkan yang saya bilang yang saya lagi kerjakan itu yang kemarin pakai regresi, tetapi regresinya yang pakai spatial auto. Nah, ini di tempat lain nggak ada, di sini ada. Saya lagi ngeran data itu, ya mungkin itu ya, sepintas tentang ini ini Stata. Kalau pelan-pelan ya insya Allah mudah, Stata itu mudah. Cuman ya apa yang dilakukan oleh Pak Sutrisno itu sudah benar. Jadi belajar Stata itu kalau mau paham betul ya pelajarin sintak-sintaknya, perintah-perintahnya. Kalau saya ya kadang-kadang mau cepat saya nggak usah pakai sintaknya, saya baca itunya aja, langsung pilih menu, ketemu gitu ya. Tapi kalau mau tahu filosofi, tahu ini ya pakai sintak lebih enak sih sebenarnya. Cuman ya repot aja Pak, harus ketik ya, harus tulis, ketik lagi kan. Tapi kadang-kadang di comment line itu bisa sorot ke atas, sorot ke bawah ya. Tetapi kalau di Stata di ini saya biasanya ada pemrograman nih. Kalau saya misalkan contoh saya pernah memprogram untuk ini. Nah, ini ada pemrograman nih. Program ya. Nih pemrograman. Jadi waktu saya ngeran data kemarin kapan itu? Waktu saya ngeran tentang
CLE. Oh sorry, NCL. Apa nama tuh? CLI. Mana ya? Bentar. Punya kok. Pupuk Kaltim. Nah, saya tuh suka lupa. Ini banget pupuk. Wah, nggak tahu kemana ya. Tapi intinya dia itu bisa diprogram. Pupuk Kaltim. Atau FEP. Enggak. No. Karya saya kemarin ngolah data, saya programming. Naruh di mana ya? Nah ini ada saya buat program Ariman. Nah ini saya buat program seperti ini. Ini pernah saya buat program. Jadi bisa kan ada sekian, masih kelihatan ya? Ada sekian ini project ngolah data saya. Ada sekian variabel saya run. Ini ada sekian variabel saya run pakai Arima. Jadi karena banyak, sayang datanya nggak cukup N-nya. Ini tinggal saya run aja sini, kalau udah selesai saya run nih. Cuman saya run oke. Padahal saya mencari Arima optimal untuk KC1 sampai KC40, artinya 40 kecamatan di Kabupaten Bogor dan data Kabupaten Bogor untuk PDRB tahun 2011 sampai 2002. Saya cari Arima optimalnya, indeks automatic sekian Arima optimal. Nah, saya run aja, tinggal ngerun. Saya run. Nih, tapi dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena insufficient, kurang. Insufficient number of observation, please. Ya nggak bisa. Jadi minimum jumlah N-nya itu ya, karena jumlah S-nya cuma 11 observasi ya, akhirnya saya tidak putuskan tidak pakai Arima saya. Saya coba pakai Winters atau saya pakai dekomposisi, saya coba itu rupanya antara Winters dengan dekomposisi yang terbaik adalah yang metode dekomposisi ya kayak gitu. Jadi saya kadang-kadang begitu ya. Tapi kita lihat untuk forecasting itu dilihat MSE apa nama tuh MAPE-nya MSE dengan satu lagi tuh lupa saya MSD ada 3 itu kan. Nah, nanti dilihat di mana terbaiknya. Kalau kita mencari forecasting, kadang-kadang kita pengen menggunakan metode yang terbaik, misalnya Arima 12 atau Arima 13 atau Arima apa yang terbaik. Cuman begitu kita cek, oh datanya nggak cukup, gitu. Dan bisa diprogram. Makanya saya kalau di Stata saya belum coba pemrogramannya, tapi dia kan sintaknya pakai pemrograman. Mungkin itu dulu ya hari ini. Ada lagi yang mau dikomentari atau yang mau ditanyakan? Oke Pak ini bagus ya Pak Slamet. Tinggal ya. Cara Pak Trisno, Pak, bagaimana cara menginterpretasikan kenapa kita pakai metode itu. Udah benar itu, udah bagus itu. Semakin ke sini berarti kan semakin kaya sahasananya, tidak hanya pakai EPU saja, Minitab saja, SPSS saja, bisa saja pakai Stata dan sebagainya. Jadi kalau saya gunakan software apa, saya pasti ada tujuannya. Karena saya cari efektivitas, cari kelebihannya. Itu aja intinya.
Tapi kalau misalkan lebih untuk sosial, lebih supaya banyak tabel-tabel yang bagus ya, mungkin saya cukup pakai SPSS dengan EPU saja. Mungkin itu tergantung ya. Nah, tapi kalau udah ngejelimet ke arah saintis, arah ini gantinya pakai SAS, saya pakai Stata. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Bu Nanda, gimana kabarnya Bu Nanda? Ya, baik Pak Dokter. Ya, baik Pak. Enggak ada suaranya, Bu. Baik Pak, baik Pak Dokter. Jaringan ini ya? Baik ya. Pak Saiful, Pak Reza. Jaringan Pak. Oke, hari ini cukup ya. Ya. Cukup karena besok pagi sampai ketemu besok pagi. Besok saya ajarin ANP atau plus. Saya ajarkan mungkin saya sudah update super decision saya. Saya ajarkan AHP dengan expert choice atau super decision. Kalau pakai super decision, Bapak Ibu bisa pakai mengolah data AHP, bisa menggunakan ANP. Jadi duanya. Apa gunanya? Apa beda AHP dan ANP? Terus dalam bisnis, dalam pengambilan keputusan, apa gunanya? Bagaimana caranya? Besok kita diskusikan. Ya mudah-mudahan ada gunanya untuk untuk disertasi Bapak Ibu nantinya, insya Allah. Oke, nanti pertemuan terakhir data science yang belum tunjukin hasil progres, silakan pertemuan terakhir tunjukin aja. Nanti ya saya anggap itu nilai individunya yang ini ya, nanti selain dari hasil ujian UAS ya, UAS nanti mudah-mudahan bisa nilainya A semua ya. Nah, terima kasih, sampai ketemu besok pagi. Saya cukupkan sampai sini ya, jam 7.52 karena saya jam 8 saya ada bimbing anak S3 IPB orang perbankan syariah, udah janji jam 8 bimbingnya via Zoom ya. Jadi mohon maaf, saya mungkin cukup di sini dulu ya. Insya Allah sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Sama Pak Saiful semuanya.